Tentu saja, aku akan ikut bersenang-senang. Aku sudah membuat janji dengan beberapa teman baik. Mereka akan segera datang, lalu kita akan pergi bersama. Mungkin kalau beruntung, kita bisa menemukan bayinya. Petik 2. Dengan kata lain, situs apa itu? Aku tidak begitu tahu. Konon katanya itu situs medan perang. Banyak harta karun telah ditemukan, tetapi meskipun beberapa di antaranya rusak, mereka jauh lebih baik daripada beberapa peralatan abadi biasa. Wajar saja, jika aku bisa mendapatkan pecahan-pecahan Hunyuan Daluo Jinxian, aku akan bisa pamer. Ye Chen dan Liu Piaoyue mendengar percakapan itu, keduanya saling berpandangan, dan keduanya saling memandang dengan sedikit minat. Ayo kita pergi dan melihat-lihat, kata Ye Chen. Liu Piaoyue mengangguk, lalu mereka makan dan berangkat ke barat suku ini. Ye Chen dan Liu Piaoyue datang jauh-jauh, dan mendengar beberapa berita yang lebih spesifik di perjalanan. Situs itu memang situs medan perang, dan saya tidak tahu kapan itu ditinggalkan. Singkatnya, itu sangat berbeda dari era ini. Dalam perjalanan, Ye Chen juga mendengar beberapa berita dari reruntuhan medan perang. Setelah hari pertama suku Gunung Mang, Lian Jingtian, menemukan harta pedang, pemuda berbakat lainnya dari suku Mangshan mendapatkan harta karun 9 lantai dari Trollius. Setelah berita itu datang, banyak orang menjadi gila sehingga banyak anak muda pergi ke reruntuhan medan perang, berharap jika mereka beruntung, mereka akan mendapatkan harta yang bagus dan mereka akan dapat memamerkan kekuatan mereka. Ye Chen dan Liu Piaoyue datang ke barat dan menemukan situs medan perang. Setelah datang ke situs medan perang ini, situs medan perang memang sangat besar, dan jejak pertempuran juga terlihat jelas. Retakan besar dan bekas tinju ada di mana-mana. Semua yang ada di sini memberitahu semua orang bahwa pasti ada perang sahabat. Setidaknya, ada banyak orang kuat yang bertempur di sini. Hunyuan Daluo Jinxian tidak kurang dari 2 angka. Apa yang terjadi di sini? Mengapa medan perang sebesar ini tertinggal? Dan sepertinya orang-orang di dunia suci ini tidak tahu. Liu Piaoyue menatap reruntuhan medan perang dan berkata dengan ragu. Ye Chen juga menghela napas, ya, ini sungguh luar biasa. Seharusnya ini sudah lama sekali. Apakah ini kekecewaan besar yang tertinggal? Di sini juga pernah terjadi kegagalan besar. Liu Piaoyue agak tidak percaya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya tebakanku. Berjalan di reruntuhan medan perang, mereka melihat banyak orang berlalu lalang di kejauhan. Mereka semua datang untuk mencari harta karun. Mereka sangat antusias dan tidak menyia-nyiakan sejengkal pun tanah. Ye Chen menemukan banyak pecahan tulang putih di sepanjang jalan. Beberapa di antaranya telah terkorosi. Ada banyak gerakan kecil di sana. Jika diinjak dengan lembut, mereka akan langsung menjadi bubuk. Ada juga beberapa pecahan senjata yang telah rusak. Pecahan-pecahan ini memang hancur berkeping-keping, tetapi seluruh materialnya masih bagus. Jika dimurnikan kembali, masih bisa digunakan. Ye Chen dan Liu Piaoyue segera setelah mereka pergi, mereka melihat beberapa mayat. Orang-orang ini baru saja dibunuh. Ye Chen melihat pakaian mayat-mayat itu dan sedikit mengernyit. Ini adalah murid King Yun Xianzong, kata Ye Chen. Pakaian Liu Zong bagus. Sepertinya pakaian Liu juga bagus. Pertempuran sengit terjadi di sini. Sepertinya ada beberapa harta karun di sini, yang bisa membuat iri tingkat Xuanxian. Ye Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak merasa akan ada harta karun di sini. Sepertinya ada mayat di depan. Liu Piaoyue melihat ke depan dan melihat sesuatu yang tampak seperti mayat tergeletak di tanah. Ye Chen berjalan melewatinya. Ketika dia masuk, dia melihat bahwa mereka memang mayat. Sebenarnya, karena mayat itu mengenakan pakaian yang berbeda-beda, termasuk murid-murid King Yun Xianzong, klan Tianhuo, dan klan Petir. Orang-orang dari klan Tianhua dan klan Petir sangat pandai membedakan. Mereka semua memiliki ciri fisik khusus yang dapat dipahami sekilas. King Yun Xianzong, klan Tianhuo, dan klan Petir. Bagaimana mereka bertarung? Ye Chen mengerutkan kening. Jika tidak ada konflik kepentingan, mereka tidak akan bertarung sesuai kebenaran. Apakah ada begitu banyak harta di sini? Bisakah kau mengambilnya di mana-mana? Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika ada begitu banyak harta, diperkirakan reruntuhan medan perang akan digali 3 kaki. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Petik 2. Kedua orang itu terus bergerak maju, dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang dari suku Gunung Mang. Setelah melihat mereka, mereka pertama-tama memandang mereka dan merasa kesulitan menghadapinya, lalu mereka pergi. Ketika mereka sampai di puncak yang hampir runtuh, mereka melihat beberapa orang bertarung dengan sengit. Itu adalah perkelahian. Ada orang-orang dari suku Gunung Mang dan orang-orang dari negeri Dongeng. Mereka bertarung dengan sengit dan tampaknya memiliki kebencian antara hidup dan mati. Itu Yin Qingyang. Liu Piaoyue melihat Yin Qingyang dalam perkelahian itu sekilas. Tatapan Ye Chen tertuju pada Yin Qingyang, lalu melirik Yin Qingyang. Selain Yin Qingyang, ada juga orang-orang dari klan Sayap dan klan Yujian. Saudara Yin tidak bisa bertahan. Ayo pergi dan bantu, kata Ye Chen, tubuhnya melesat ke arah perkelahian itu. Dalam perkelahian itu, kekuatan orang-orang ini hanya di alam Xuanxian. Tak satu pun dari mereka mencapai keabadian emas. Ye Chen bergegas ke lingkaran pertempuran.
Setelah napasnya keluar, semua orang di tempat kejadian tiba-tiba mengubah wajah mereka dan segera mundur. Petik 2. Ye Chen. Orang-orang dari klan Yi dan klan Yujian semua mengubah wajah mereka setelah melihat Ye Chen. Kakak Ye, Yin Qingyang juga sedikit terkejut. Ye Chen melihat yang lain, dan kemudian berkata kepada Yin Qingyang, bagaimana kita bisa bertarung di sini? Yin Qingyang berkata, sebuah fragmen Hunyuan Daluo Immortal Qi ditemukan di sini. Meskipun fragmen ini tidak memiliki kekuatan, itu terbuat dari platina bertanda ungu, dan nilainya tidak rendah. Di tangan siapa fragmen itu sekarang? Setelah mendengar ini, Ye Chen juga terkejut, bahkan platina bertanda ungu pun muncul. Ini adalah salah satu dari 7 keabadian yang langka. Di tangan orang-orang Yujian, Yin Qingyang menunjuk ke arah orang-orang Yujian dan berkata, aku melihat benda ini terlebih dahulu. Kemudian, ketika dia muncul, dia ingin merampok. Kemudian, suku Mangshan dan orang-orang Yi juga muncul, jadi kami bertarung bersama. Ye Chen menatap orang-orang Yujian, lalu berkata dengan dingin, karena saudaraku menemukan benda ini terlebih dahulu, maka serahkan saja. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Wajah orang-orang Yujian tampak buruk. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi Ye Chen, yang telah mencapai alam abadi emas. Dia melemparkan sepotong puing, lalu menggertakkan giginya dan berkata, hari ini aku mengakui penanaman, Ye Chen, suatu hari kamu akan ditanam di tangan kakak seperguruanku. Kemudian, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah itu, orang-orang Yujian berbalik dan pergi. Ye Chen mendengus, lalu dia menebas orang-orang Yujian, dan membunuh mereka dengan roh pedang. Orang-orang Yujian merasakan roh pedang datang, wajah mereka berubah dan tubuh mereka melesat cepat, tetapi mereka masih sedikit lebih lambat. Puff, satu lengan orang Yujian terputus dan berteriak kesakitan. Ingat, saat kekuatanmu sendiri tidak cukup, jangan belajar dari orang lain untuk melontarkan kata-kata kasar, ini tidak baik untukmu, keluarlah. Ye Chen berkata dengan dingin. Orang Yujian menatap Ye Chen dengan ekspresi ketakutan, lalu pergi dengan lengan kanannya terputus. Ye Chen menatap orang-orang suku Mangshan dan orang Yi dan berkata, kalian tidak akan pergi. Apakah aku tidak memberimu hadiah? Begitu wajah suku Mangshan dan orang Yi berubah, mereka segera pergi. Ye Chen mengambil pecahan itu di tangannya dan melihatnya. Ada tanda ungu dan emas putih di atasnya, tetapi tidak banyak. Senjata ini hanya mencium sedikit platinum tanda ungu. Jika senjata itu terbuat dari platinum tanda ungu, itu tidak akan mudah rusak. Ye Chen memberikan pecahan itu kepada Yin Qingyang dan berkata, jika bisa diintegrasikan ke dalam senjatamu, itu akan seperti harimau bersayap. Yin Qingyang mengambil pecahan itu dan berkata sambil tersenyum, aku juga punya ide seperti itu. Yun Dao dan Ling Kong ingin membunuhku. Aku membunuh mereka beberapa hari yang lalu. Sekarang tidak ada jalan awan di Sanxing Xianzong. Kita akan giat mencari bakat baru untuk pelatihan. Ye Chen menatap Yin Qingyang, artinya sudah sangat jelas. Yin Qingyang juga mengerti maksud Ye Chen, tetapi dengan senyum pahit, dia berkata, saudara Ye tidak tahu sesuatu. Sebenarnya, jalan awan bukanlah bakat terbaik Sanxing Xianzong. Setelah mendengar ini, Ye Chen bingung dan berkata, ada apa? Aku baru mengetahuinya baru-baru ini. Orang paling berbakat di Sanxing Xianzong adalah Ji Wuyue, putra King Wei abadi. Yin Qingyang berkata, Ji Wuyue, mengapa kamu belum pernah mendengar tentang orang ini? Ye Chen bertanya dengan curiga. Yin Qingyang berkata, di antara seluruh murid Sanxing Xianzong, tidak ada yang mengenal Ji Wuyue, termasuk Yun Dao. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah jenius pertama Sanxing Xianzong, tetapi sebelum dia datang ke dunia para dewa, dia menyerahkannya ke tangan Ji Wuyue. Jika dia memiliki 3 jurus, dia akan kalah. 3 jurus gagal. Ye Chen terkejut. Yin Qingyang menghela napas dan berkata, ya, itu 3 jurus. Kami benar-benar melihatnya. Selama bertahun-tahun, Ji Wuyue telah disembunyikan oleh King Wei yang abadi dan dihotbahkan oleh seorang tetua tertinggi Sanxing Xianzong. Setelah mendengar ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya Ji Wuyue adalah lawan yang kuat lagi. Dia juga datang ke dunia para dewa ini. Seharusnya begitu. Jika dia tahu kau ada di sini, dia akan kembali kepadamu karena kau telah membunuh kaisar. Menurut satu-satunya lawan kaisar yang asli, kau akan mati di tangan Kaisar King Jun. Mendengarkan kata-kata Yin Qingyang, Ye Chen merasa bahwa Ji Wuyue sangat rumit. Setelah bertahun-tahun bersalju dan bersabar, bukanlah suatu kebetulan ia lahir di masa ini. Kekuatannya tak terbayangkan. Ye Chen bertanya, bagaimana kondisi Ji Wuyue sekarang? Aku tidak begitu yakin tentang ini, karena aku hanya pernah melihatnya sekali, dan dia bisa mengalahkan Jin Xian 1 tingkat tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya. Bisa dibayangkan levelnya seharusnya 1 tingkat lebih tinggi dari Jin Xian, setidaknya setingkat Jin Xian tingkat kedua. Yin Qingyang berkata, Ye Chen mengangguk pelan, jika kekuatan Ji Wuyue mencapai tingkat Jin Xian tingkat kedua, kekuatan tempurnya terasa telah mencapai tingkat Jin Xian tingkat ketiga, yang memang merupakan lawan yang kuat. Yin Qingyang menatap Ye Chen dengan ekspresi serius dan melanjutkan, saudara Ye, hati-hati. Begitu Ji Wuyue melihatmu, dia harus bertarung denganmu, dan itu pasti pertarungan antara hidup dan mati.
Dia akan menginjakmu untuk membuktikan dirinya. Ye Chen tertawa dan berkata, membunuhku tidak semudah itu. Setelah bertahun-tahun, apakah aku pernah bertemu beberapa lawan yang kuat? Kaisar, Jalan Awan, dan roh orang-orang ini, yang tidak lebih kuat dariku. Apakah mereka semua mati di tanganku sekarang? Ye Chen tidak bermaksud meremehkan lawannya, tetapi dia cukup percaya diri. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, itu tidak masalah, dia masih punya cara untuk bertahan hidup. Yin Qingyang juga tertawa dan berkata, aku tahu kau punya banyak cara. Sekalipun Ji Wuyue datang, dia tidak bisa membunuhmu, tetapi kau harus berhati-hati. Lagi pula, orang-orang yang datang kali ini bukan hanya generasi muda, tetapi juga generasi tua. Dunia para dewa tidak sederhana, terutama Pulau Dewata. Pasti penuh dengan artikel. Ye Chen mengangguk dan berkata, beberapa orang sudah mulai memikirkan Pulau Senning. Kita harus berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin agar tidak merugikan diri sendiri. Yin Qingyang berkata, Kakak Ye, kalau begitu kita harus pamit dulu. Kakak Ye, jaga diri baik-baik. Yin Qingyang mengepalkan tinjunya dan bergegas pergi. Pagi, sepertinya posisimu sedang tidak baik sekarang. Kalau bisa dihindari, ya dihindari saja, kata Liu Piaoyue khawatir. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoyue dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bagaimana aku bisa mengambil risiko denganmu di dekatku. Aku juga ingin melihat Xiao Fanzi dan Xiao Ye menikah. Aku ingin punya cucu. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, Xiao Fanzi punya keluarga dan karir. Seberapa besar Xiao Yezi? Apa kau begitu ingin dia menikah? Kau terlalu kejam untuk menjadi seorang ayah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak bisa menyerah, tapi jika suatu hari nanti ada bajingan yang membuatnya mati-matian, aku tidak akan bisa menjadi seorang ayah. Ketika putri saya besar nanti, dia masih harus punya tujuannya sendiri. Agak jauh, sekarang daun kecil itu masih kecil, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Ye Chen serius dan berkata, tidak jauh, bagi kita para biksu, waktu bagaikan air, cepat berlalu, aku tidak ingin hari itu datang secara tiba-tiba. Setelah mendengar ini, wajah Liu Piaoyue juga menjadi serius, lalu tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak akan terkejut. Mungkin itulah yang dipikirkan setiap ayah dengan anak perempuan. Ye Chen tersenyum enggan, tetapi ada rasa getir di hatinya. Jika suatu hari nanti, ia tidak tahu bagaimana perasaannya, apakah ia akan bahagia atau sedih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kembali ke dunia nyata. Ia berkata sambil tersenyum, baiklah, aku tidak mau. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Liu Piaoyue mengangguk patuh, ditemani Ye Chen menjelajahi dunia yang tak dikenal itu. Aku bilang, Bibi, tidak ada harta karun di sini. Di reruntuhan medan perang, Flying Tiger datang ke sini membawa bambu hijau. Flying Tiger memandang tempat ini dan mengeluh. Bambu hijau bergumam, aku tidak membiarkanmu mengikuti. Kau tidak suka tinggal di sini, bolehkah kau pergi? Feitian Tiger berkata sambil tersenyum, kau ingin mengusirku seperti ini. Jangan pikirkan itu, aku bertekad untuk mengikutimu. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Petik 2, terserah kau saja, kata Green Bambu memutar bola matanya. Green Bambu sedang mencarinya dengan saksama di reruntuhan. Flying Tiger hanya bisa mengikuti Kingzu, entah sengaja atau tidak, dan ia bisa menemukannya. Sekarang ia memiliki ayah sekuat Hu Xiaotian, akankah ia jarang mendapatkan harta karun seperti itu? Oleh karena itu, ia merasa sedikit bosan, menendang batu-batu di tanah dengan kakinya. Bang, namun, saat itu, ia menendangnya. Setelah batu kecil itu tertendang, batu itu mengenai puing-puing yang belum sepenuhnya runtuh di sisi yang berlawanan, langsung menghancurkan dinding hingga runtuh. Flying Tiger tertegun sejenak, sedikit ragu, lalu berkata, kekuatan sebesar itu. Aku tidak mengerahkan diri. Melihat pemandangan ini, Kingzu melirik Flying Tiger dan berjalan menuju reruntuhan tembok. Setelah melewatinya, Kingzu melihat sekeliling, lalu melihat celah di tanah yang runtuh. Ia menemukan secercah cahaya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, lalu segera menyingkirkan puing-puing di atasnya. Setelah itu, hanya tersisa satu mutiara di depan apel. Aku menghapusnya, benarkah ada harta karun? Flying Tiger pun melihatnya, dan wajahnya pun terkejut. Kingzu mengambil manik-manik itu dan bersenandung, aku beruntung. Setelah itu, Kingzu menutup bagian atas cangkang tebal dan mengelupasnya, cahaya manik-manik itu semakin menyilaukan. Manik-manik apa ini? Sepertinya harta karun yang bagus. Flying Tiger mendekat dan mengamati jalan dengan saksama. Bambu hijau bergumam, membalikkan badan, tidak berniat menunjukkannya pada Flying Tiger. Manik-manik ini milikku. Apa hubungannya denganmu? Bambu hijau bergumam. Pada saat ini, wajah Flying Tiger sedikit berubah, lalu ia mengambil bambu hijau dan pergi. Bambu hijau tidak bereaksi. Ia ketakutan. Baru saja hendak berbicara, Flying Tiger berkata, pergi. Seseorang datang. Bambu hijau mendengar ucapan itu, hatinya terkejut, segera meletakkan manik-maniknya, lalu mengikuti Flying Tiger pergi dari sini. Namun, mereka masih selangkah terlambat, dan sebelum terbang jauh, mereka dicegat oleh 3 orang.
Ketiga orang ini bukan orang-orang dari 13 kekuatan utama, mereka semua adalah orang-orang dari dunia dewa. Baru saja aku melihat kilatan cahaya di sini. Seharusnya baik. Harta apa yang kalian miliki? Berbagilah bersama. Di antara ketiganya, salah satu pria berbaju putih berkata sambil tersenyum. Flying Tiger melirik ketiga orang itu. Dari ekspresi mereka, kita bisa melihat bahwa mereka sama sekali tidak baik. Kami tidak menemukan harta karun apapun tadi. Kurasa kau salah, kata Flying Tiger dengan tenang. Benarkah? Apa yang kau cari? Dengus seorang pria berbaju hitam. Flying Tiger berkata sambil tersenyum, benarkah kita cari? Kita hanya tidak menemukan apapun. Kita ingin keluar dari sini dan pergi ke tempat lain. Benarkah? Tapi aku tidak percaya padamu. Mungkin jika aku membunuhmu, aku akan tahu segalanya. Niat dingin seorang pria terungkap. Wajah Flying Tiger muram, dan tanpa sadar ia melindungi bambu hijau di belakangnya. Ia masih tenang dan berkata, tiga sahabat, kami tidak punya ketidakadilan dan kebencian. Mengapa kami harus melakukan ini? Pria berbaju putih berkata sambil mencibir, kami sebenarnya tidak punya ketidakadilan dan kebencian, tetapi kepentingan ada di depan. Lagi pula, kalian bukan ras kami. Pada akhirnya, kalian hanyalah penjajah. Apa hubungannya dengan membunuh kalian? Jangan bicara omong kosong. Jika orang lain datang nanti, itu akan sedikit merepotkan, dengus pria berbaju hitam. Gadis kecil ini sangat cantik. Jika kau tetap di sini dan membiarkan saudara-saudara bersenang-senang, pria itu akan membunuhmu lebih dulu. Pria berbaju hijau itu tertawa. Harimau Flying mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hijau itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Ia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kau katakan tadi? Jika kau mampu mengulanginya, aku berjanji tidak akan menghapusmu. Pria berbaju hijau itu mendengar kata-kata harimau terbang. Ia tertegun lalu berkata dengan suara dingin, aku bilang aku akan memperkosanya dulu, lalu membunuhnya, dan memotongmu menjadi pasta daging. Wus, pada saat ini, cahaya dingin melesat dari tangan harimau terbang. Dalam sekejap, seluruh udara terasa dingin, yang membuat orang menggigil. Di satu sisi wajah pria itu, tubuhnya tiba-tiba berkelebat, lalu mengembuskan napas yang kuat. Ia mengayunkan pedang di tangannya dan membunuhnya dalam cahaya dingin. Boom, terdengar suara benturan, hanya tubuh pria berbaju hijau itu yang terlihat kaku, lalu perlahan terbelah menjadi dua. Ketika kedua pria lainnya melihat pemandangan ini, raut wajah mereka berubah drastis. Flying Tiger menatap mereka dengan dingin, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi niat membunuh. Mereka berkata, inilah akhir dari menghina wanitaku. Maukah kau mencoba sensasi dibelah? Setelah kedua pria itu melihat pria berbaju hijau itu, mereka berdua menelan ludah. Kecepatan Flying Tiger tadi terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Pria berbaju hijau itu pun tewas. Saat ini, mereka tidak berani menyerang dan tidak bisa menilai seberapa dalam Flying Tiger. Kingzu berdiri di belakang Flying Tiger, merasakan napas Flying Tiger, ekspresi wajah dan momentum itu, tak tertandingi oleh Flying Tiger sebelumnya yang tak selaras. Mereka hanyalah dua orang. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Flying Tiger barusan membuat jantungnya berdebar kencang, dan pipinya langsung memerah. Ia merasa sedikit panas. Kedua pria itu dan Flying Tiger bersikeras sejenak, merasa ragu, lalu mengucapkan kata-kata kasar dan bergegas pergi. Flying Tiger menatap kedua pria itu menghilang, lalu menarik napas panjang. Saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Baru saja, ia menyerang pria berbaju hijau itu dengan senjata rahasia pemberian Tiger Xiaotian. Saat ia mengaktifkan senjata rahasia itu, ia menghabiskan banyak tenaga. Saat ia berhadapan dengan kedua pria tadi, ia seperti sedang berjudi. Untungnya, dia memenangkan taruhan. Kalau tidak, hari ini akan buruk. Flying Tiger duduk di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku sudah menghapusnya. Untungnya, tuan muda ini bijaksana. Ketika Kingzu melihat Flying Tiger, hatinya tiba-tiba melunak. Sepertinya dia telah kembali ke keadaan pecundang sebelumnya. Semua perasaan baik dan perasaan berdebar-debarnya telah hilang. Dia tidak marah dan berkata, kupikir seberapa hebat dirimu. Itu semua palsu. Flying Tiger berkata dengan nada tidak setuju, bukankah ini keahlianmu? Apa kau tidak tahu kekuatan apa yang baru saja mereka miliki? Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak bisa melakukannya bersama. Jika kita tidak melakukannya lagi, kau akan mencoba yang terbaik. Green Bambu memutar matanya dan bersenandung, kapan aku menjadi wanitamu? Aku akan memotong lidahmu jika kau bicara omong kosong lagi. Kita semua tahu, pertama kali kau padaku, pertama kali aku padamu, kau bukan wanitaku, siapa? Belum, harimau terbang bermain nakal. Bambu hijau menatap harimau terbang dengan marah, dan berkata, bajingan. Harimau Flying tidak peduli. Dia tertawa, ada apa denganku? Aku tidak peduli. Gas bambu hijau benar-benar terdiam, malas memperhatikan harimau terbang, setelah bersenandung, berbalik dan pergi. Harimau Flying tersenyum dan terus mengikuti di belakang bambu hijau. Jangan ikuti aku, kata bambu hijau dengan sangat tidak sabar. Harimau Flying berkata, jalan ini milik keluargamu. Aku tidak bisa pergi. Bajingan, aku bajingan, apa yang bisa kau lakukan padaku?
kata Flying Tiger. Jika ayahmu bukan kepala suku Tiger, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Bambu hijau sangat marah hingga asap hampir keluar dari 7 lubangnya. Oh, aku tidak bisa menahannya. Flying Tiger berkata dengan wajah tak berdaya. Petik 2 titik 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 petik 2. Bambu hijau benar-benar terdiam, tidak berbicara. Terus saja, dia benar-benar akan marah setengah mati. Flying Tiger menatap bambu hijau dan terdiam. Dia tertawa dan berkata, aku bilang bambu hijau, ada apa denganku? Membuatmu begitu jijik. Kau tahu, aku ingin terlihat baik, kuat, dan mampu bersaing dengan ayahku. Aku tidak bisa menemukan kondisi seperti ini dengan lentera. Berapa banyak wanita cantik yang menungguku untuk membuka tanganku dan memelukku. Aku tidak memperhatikan mereka. Aku menyerahkan seluruh hutan demi pohonmu. Aku telah berkorban begitu banyak. Mengapa kau tidak puas? Mendengar kata-kata ini, King Zhu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berbalik menatap Flying Tiger dengan serius dan berkata, apa yang kau katakan bukan urusanku. Aku tidak memintamu untuk melakukannya. Kalimat ini, harimau terbang tersedak untuk mengatakan sepatah kata, harimau terbang tersenyum kering, bambu hijau, kita tidak cocok. Mana cocoknya, bahkan bukan ras. Bambu hijau bergumam, kau rasis. Kata harimau terbang tidak puas. Apa yang bisa kau lakukan padaku, kata bambu hijau. Suara bambu hijau belum jatuh, harimau Feitian berada dalam pelukan bambu hijau. Bambu hijau ketakutan, belum bereaksi, bibir harimau Feitian mengerucut. Mata bambu hijau terbelalak lebar. Tiba-tiba sekali, bambu hijau terus meronta, tetapi pelukan harimau Feitian terlalu erat, ia hanya bisa menepuk-nepuk harimau terbang, tetapi sia-sia. Ah, harimau terbang tiba-tiba memanggil dan melepaskan bibirnya. Ada noda darah di bibirnya. Ia digigit bambu hijau. Lepaskan aku. Bambu hijau mengerutkan kening. Harimau Feitian tidak berniat melepaskan, juga tidak peduli dengan darah di bibirnya. Ia menatap bambu hijau dan berkata, lihatlah mataku. Bambu hijau menatap mata harimau Feitian, senyum tipis muncul di sudut mulut harimau Feitian, berkata, sekarang aku semakin mirip denganmu, apa yang harus kulakukan? Ketika King Zhu mendengar ini, matanya linglung. Ia segera menghindari tatapan harimau terbang. Ia tidak berani menatap langsung ke arah babi Feitian. Detak jantungnya semakin cepat. Kalau kau tak berani menatapku, berarti kau sedang gelisah. Kau gelisah karena jantungmu sebenarnya berdebar kencang. Kau hanya membohongi diri sendiri. Tapi tak masalah. Aku akan memberimu waktu dan aku tak akan menyerah. Flying Tiger berkata sambil tersenyum, aku akan membiarkanmu menikah denganku, menjadi wanita Flying Tigerku, dan melahirkan seekor harimau kecil untukku. Selama masa ini, aku akan selalu di sisimu, melarang pria lain mendekat, dan melindungimu dari bahaya apapun. Flying Tiger berkata, lalu melepaskan bambu hijau itu. Kali ini bambu hijau tidak menjawab, melainkan langsung berbalik, merapikan pakaiannya, lalu maju ke depan. Flying Tiger tersenyum dan mengikutinya. Aku bilang, Dewa Perang, apakah ini bisa diandalkan? Di sebuah ngarai di reruntuhan medan perang lainnya, Long King dan Long Tong, Dewa Perang, muncul di sini. Long King melihat sekeliling dan berkata dengan curiga, Dewa Perang bersumpah, benar-benar dapat diandalkan. Dengan indera penciumanku yang tajam, pasti ada harta karun di sini. Kau sudah lama bicara omong kosong. Bisakah kau lebih dapat diandalkan dan tidak membuang-buang waktu? Long Tong memutar matanya dan berkata, ada apa denganku? Aku baru saja mendapatkan harta karun. Apakah itu penghargaanku? Dewa Perang bergumam, itu hanya keberuntungan, dan tidak selalu sebaik itu, kata Long King. Dewa Perang tidak setuju dan berkata, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Beberapa orang kurang beruntung, jadi mereka tidak akan pernah muncul ke permukaan. Grand Canyon dipahat dengan pedang. Tebing di kedua sisinya sangat rapi, seperti cermin. 3 orang berjalan di ngarai, Long King dan Long Tong melihat sekeliling, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa di sini ada harta karun. Setelah berjalan beberapa saat, ketiga orang itu melihat beberapa mayat, yang bukan berasal dari 13 pasukan utama, melainkan dari suku Mangshan. Setelah melihat kata-kata ini, Dewa Perang berkata dengan penuh kemenangan, lihat, ada jejak pertempuran di sini, yang berarti ada harta karun di sini. Jika tidak ada harta karun, kita tidak bisa bertarung. Kalau begitu, di sini juga ada yang melindungi, kalaupun ada harta karun, di mana bagian kita? Long King bergumam, Dewa Perang berkata, harta karun ini tidak bisa didapatkan oleh siapapun. Tergantung takdir, bisakah orang lain datang ke sini dan mengambilnya? Petik 2, kau baik-baik saja, oke. Long Tong memutar matanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di depanku. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat. Suara itu menyeramkan. Dewa Perang Chen, Long King, dan Long Tong semuanya terkejut, lalu mereka semua waspada. Mata mereka tertuju ke depan. Setelah beberapa tarikan napas, sebuah kepala besar muncul di depan mereka. Ini adalah kepala ular raksasa, hampir sebesar ngarai ini. Ketiga Dewa Perang terkejut, tidak menyangka akan ada monster sebesar ini di sini. Aku menghapusnya, untung aku tidak bertemu, aku bertemu makhluk seperti ini. Long Tong berkata dengan tidak puas. Rebusan ular ini juga enak.
Dewa Perang adalah Dewa Perang. Kau menggodaku, kata Long King. Ular raksasa itu sepertinya mendengar mereka dan merasa diabaikan. Ia segera meraung, membuka mulutnya, dan mulai menggigit ketiga Dewa Perang. Begitu tangan Dewa Perang berbalik, kapak Dewa Perang muncul di tangannya. Sebuah kekuatan murni melonjak, dan kapak itu berkilauan, lalu menghantam ular itu. Cahaya kapak berbentuk bulan sabit meraung, dan kepala ular raksasa itu tak mampu menghindar di ngarai. Sulit menahan hantaman kapak Dewa Perang. Namun, kepala ular itu cukup keras. Cahaya kapak Dewa Perang bahkan berkilauan di mana-mana. Tidak ada bekas luka di kepala ular itu. Setelah melihat pemandangan ini, Dewa Perang mengubah raut wajahnya dan tak mampu membelah kapaknya. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang serius. Ia segera mundur 2 langkah dan berkata, cepat. Dengan itu, Dewa Perang dengan cepat mundur, begitu pula Long King dan Long Tong. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Dewa Perang. Salah satu dari mereka mengambil satu tangan dan pergi secepat kilat. Kepala ular raksasa itu menyusul, dan tubuh besar itu menghantam ngarai, yang terus berguncang. Namun, kecepatannya tidak secepat Long King dan Long Tong. Ia hanya kehilangan target dalam sekejap. Long King dan Long Tong meninggalkan ngarai, lalu melemparkan Dewa Perang ke samping. Long King tak berdaya, apakah itu yang kau katakan? Harta karun. Dewa Perang bersumpah, aku yakin ada harta karun di sana. Keberadaan ular itu tidak sesederhana itu. Kau masih ingin pergi, kata Long Tong. Dewa Perang berkata, karena ada harta karun, tidak ada alasan untuk tidak pergi, tapi kali ini kau harus berhati-hati. Dengan begitu, kau akan cepat. Pimpin ular itu pergi, dan kita akan mencoba mengalihkan harimau itu dari gunung. Long King dan Long Tong saling berpandangan, lalu menatap Dewa Perang. Long King berkata, kali ini, jika tidak bisa diandalkan, saudara-saudara kita akan melemparmu untuk dimakan ular itu. Dewa Perang menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak salah. Baiklah, sudah beres. Ayo kita bawa ular itu pergi, dan kau akan lihat apa yang terjadi, kata Long King. Dewa Perang berkata, seharusnya tidak terlambat. Ayo mulai sekarang. Ketiganya memasuki ngarai lagi, ketika ular itu telah mundur. Kali ini, Dewa Perang muncul di puncak ngarai, sementara Long King dan Long Tong memimpin ular itu keluar dari ngarai. Ketika mereka sampai di tempat mereka bertemu ular raksasa itu, Long King dan Long Tong menjadi lebih berhati-hati. Mereka menahan napas ketika maju dan siap untuk mundur kapan saja dan di mana saja. Setelah berjalan agak jauh, mereka tidak melihat ular itu. Long King dan Long Tong merasa sedikit aneh. Pada saat ini, mereka mendengar Dewa Perang meraung, Long King, datanglah padaku. Mendengar ini, Long King terkejut dan berkata, tidak, ular raksasa itu ada di sana. Sambil menatap ke arah ngarai, Long Tong melihat ekor besar menjulang, dan segera berkata, Long King, pergilah untuk mendukung Dewa Perang. Aku akan pergi ke depan dan melihat. Setelah Long King setuju, dia segera bergegas ke ngarai. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak ngarai. Kemudian dia melihat Dewa Perang, Chen Chen, berputar-putar dengan ular raksasa, yang tampak sedikit malu. Kulit ular raksasa itu hampir kebal. Kapak Dewa Perang tidak berpengaruh padanya. Setelah melihat penampilan Long King, Dewa Perang segera berkata, orang ini sangat kuat sehingga dia hanya bisa menghindari ujung tombaknya. Jika kamu mengatakan kamu bisa melarikan diri, kamu bisa mengatakannya dengan sangat baik sehingga kamu bisa menghindarinya. Long King berkata dengan jijik, jangan bicara omong kosong, cepatlah. Dewa Perang berkata tanpa semangat yang baik. Tubuh Long King melesat, berubah menjadi kilatan petir, dan segera melesat ke arah Dewa Perang, tetapi pada saat ini, ekor ular raksasa itu bergerak ke arah Long King, dan kecepatannya juga luar biasa. Tubuh Long King melesat cepat, dan kecepatannya meningkat lagi. Dia menghindari serangan ular raksasa itu. Kemudian dia bergegas ke sisi Dewa Perang, dan segera menariknya menjauh. Ular raksasa itu mengejarnya dengan cepat. Sekarang tidak ada penghalang dari ngarai. Ular raksasa itu sangat cepat. Dia mengejarnya. Namun, setelah jarak tertentu, ular itu berhenti, lalu berbalik dan dengan cepat kembali. Setelah melihat pemandangan ini, Dewa Perang segera menghentikan Long King dan berkata, benar-benar ada yang salah dengan ular raksasa itu. Sekarang dia tidak mengejarnya, sepertinya ada sesuatu di sarangnya yang harus dijaga, dan dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Long Tong sudah pergi untuk memeriksanya. Seharusnya akan segera ada berita, kata Long King. Tidak lama setelah ular itu menghilang, sesosok muncul di depan Dewa Perang Chen dan Long King. Tentu saja, Long Tong yang datang. Setelah ular itu muncul, dia langsung berkata, cepatlah. Setelah itu, tanpa menunggu Dewa Perang mengatakan sesuatu kepada Long King, dia segera mempercepat langkahnya dan pergi. Long King dan Dewa Perang juga mengikuti, dan kemudian mendengar gemuruh ngarai, serta raungan ular. Pada saat ini, Dewa Perang dan Long King tahu apa yang telah terjadi. Setelah ketiganya dengan cepat mengevakuasi ngarai, mereka terbang ratusan mil sebelum mereka berhenti. Long Tong, barang bagus apa yang kamu miliki? Dewa Perang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apa itu, kata Long Tong. Long Tong berkata dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Ini adalah kotak kayu panjang, yang penuh dengan rune dan memiliki kunci di atasnya.
Kunci ini bukan kunci biasa, dengan kekuatan tong naga, gemboknya belum rusak. Setelah melihat kotak kayu itu, Dewa Perang menggoyangkannya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat mengenalinya. Dia melihat kunci itu dengan saksama dan berkata, bahan kunci itu tidak sederhana. Ada rune di atasnya, sepertinya isinya tidak biasa. Cobalah dengan kapak Dewa Perang dan lihat apakah kamu bisa membelahnya. Long Qing juga penasaran dengan benda-benda di dalamnya. Dewa Perang mengangguk, mengambil kapak Dewa Perang, dan kemudian menggunakan cukup tenaga untuk menebas kunci itu. Bang! Suara benturan keras terdengar, percikan api dari kunci itu memercik, tetapi tidak terbelah, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Apakah bahan ini sekeras itu? Dewa Perang tercengang dan bahkan tidak bisa membelah kapaknya. Long Qing mengangkat bahu tak berdaya, sekarang sepertinya kita tidak ada hubungannya dengan benda ini untuk saat ini. Tidak masalah jika kamu tidak bisa membukanya sekarang. Akan ada kesempatan di masa depan. Ini pasti bayi yang baik. Dewa Perang berkata sambil tersenyum, sudah kubilang. Pasti ada bayi yang baik di Ngarai. Sekarang, apakah kau sangat mengagumiku? Long Qing dan Long Tong sama-sama memberi ledakan. Long Tong mengambil kotak kayu dan menyimpannya. Mereka terlalu malas untuk memperhatikan Dewa Perang, jadi mereka berbalik dan pergi. Kau hanya ingin muka dan menolak untuk mengakuinya. Dewa Perang mendengus dan mengikuti. Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan bergandengan tangan di banyak tempat di reruntuhan medan perang. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat dan beberapa pecahan senjata yang luar biasa, dan juga mengalami beberapa perampokan. Mereka sampai di reruntuhan istana batu yang penuh dengan reruntuhan, di mana istana batu itu sangat besar, ada juga banyak orang di sekitar, dan ada bau darah, dan kadang-kadang ada beberapa mayat di tanah. Sepertinya ada kemungkinan besar harta karun akan muncul di sini. Sering terjadi pertempuran di sini. Ye Chen melihat pemandangan setelah ini berkata, orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Mereka tidak pernah berubah. Liu Piaoyue menghela nafas. Mereka berjalan di reruntuhan istana batu seolah-olah mereka sedang berjalan. Tak lama kemudian, Liu Piaoyue menemukan sepotong kecil senjata yang terbuat dari perak dan emas Tianluo. Pecahan senjata itu seharusnya terbuat dari perak dan emas Tianluo murni, dan tidak ada kotoran di pecahan kecil ini. Liu Piaoyue baru saja mengambilnya. Mereka muncul di depan sebuah sosok, sepasang matanya menatap pecahan perak dan emas Tianluo di tangan Liu Piaoyue, dengan dingin berkata, berikan padaku pecahan ini. Ye Chen menatap orang yang muncul itu. Ini adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Tatapannya dingin dan nadanya sangat tidak sopan. Tatapan matanya menunduk dan dia berkata, apa yang bisa kuberikan padamu? Dengan kekuatanku, pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Ye Chen bersenandung, kekuatanmu tidak cukup. Luo Yinjin tidak berguna bagiku hari ini. Jika nada bicaramu lebih baik, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberikannya kepadamu. Namun, sekarang aku tidak berniat mengirim siapapun. Jika kau ingin datang dan merebutnya, syaratnya adalah kau harus hidup. Mencari kematian, pemuda berjubah hitam itu meraung dan mengembuskan napas yang kuat dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen mendengus jijik. Menghadapi pemuda berjubah hitam itu, dia bahkan tidak mau menggunakan pedang hijau darah suci. Ada kekuatan yang kuat di tinjunya. Kemudian dia menjalankan hukum kekaisaran dan membunuhnya dengan satu pukulan. Pemuda berjubah hitam itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen, dan kekuatan hegemonik yang keluar dari tinju Ye Chen langsung mengenai pemuda berjubah hitam itu, dan seluruh pemuda berjubah hitam itu terpental keluar. Bang! Pemuda berjubah hitam itu menabrak satu dinding, dan dinding itu harus runtuh. Tubuhnya masih terbang mundur dengan kecepatan konstan. Setelah menabrak 7 dinding berturut-turut, dia berhenti dan terkubur di bawah batu-batu yang runtuh. Ye Chen tidak memperhatikan hidup dan mati pemuda berjubah hitam itu. Matanya menatap sosok lain saat ini. Dia mengenakan jubah putih keperakan. Dia tampan dan dingin. Ye Chen melihat jejak kesombongan di matanya. Kesombongan semacam ini sama dengan kesombongan Kaisar dan Lingkong. Ye Chen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa orang ini pasti bukan orang biasa. Apakah ini Ji Wuyue? Namun, Ye Chen menoleh untuk berpikir, ini jelas bukan Ji Wuyue, ini semacam intuisi. Jika saya bukan anggota suku Gunung Mang, tetapi saya bukan anggota suku Gunung Mang, apakah saya tidak punya siapa-siapa di suku Gunung Mang? Pemuda berkulit putih keperakan itu berkata dengan dingin. Ketika Ye Chen mendengar bahwa pihak lain mengaku sebagai anggota suku Gunung Mang, dia berkata, saya tidak tahu apakah ada orang di suku Gunung Mang. Saya hanya tahu bahwa jika seseorang ingin melakukan sesuatu kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Benarkah? Mari kita lihat seberapa hebat dirimu. Pemuda berkulit putih keperakan itu mengeluarkan minuman dingin, kekuatan agung melesat keluar, di tangan tombak panjang itu melambai, menuju Ye Chen yang sedang tertusuk duri. Ye Chen tidak takut. Setelah melangkah, napas seluruh tubuhnya naik ke titik ekstrim. Kemudian dia meniup tinjunya dan bertabrakan dengan tombak panjang itu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Ye Chen mundur selangkah, sementara pemuda berjubah putih keperakan itu melangkah mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil berdiri tegak. Wajah pemuda berjubah putih keperakan itu sedikit berubah, lalu berteriak panjang. Napas seluruh tubuhnya menjadi lebih mengerikan.
Cahaya tombak di tangannya mekar dan menusuk Ye Chen dengan ganas. Kekuatannya luar biasa. Ye Chen memusatkan kekuatannya pada kedua tinju itu. Ia masih membunuh dengan satu tinju. Momentumnya melonjak, dan kekuatan dahsyatnya melonjak tak terbendung. Keduanya bertabrakan lagi, dan momentum Ye Chen langsung mengungguli pemuda berjubah putih perak itu. Tubuh pemuda berjubah putih perak itu terguncang mundur puluhan kaki. Ye Chen melangkah dan mengejarnya. Pemuda berjubah putih perak itu berteriak dan langsung melemparkan segel emas. Begitu segel emas itu muncul, ada semacam kekuatan berat yang jatuh ke arah Ye Chen. Ini harta karun yang kutemukan. Kau harus mati, kata pemuda berjubah putih perak itu dengan senyum muram. Ye Chen bersenandung dan mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga tanpa peduli. Pagoda emas hitam berpola naga itu melesat cepat dan menabrak segel emas itu. Setelah melihat penampakan pagoda emas hitam berpola naga, wajah pemuda berjubah putih perak itu tiba-tiba berubah. Pagoda emas hitam berpola naga itu menghantam segel emas, dan segel emas itu hancur dan terlempar keluar. Menara emas hitam berpola naga menyelimuti pemuda berjubah putih perak itu dengan tekanan yang luar biasa. Wajah Nian, si jubah putih perak, berubah drastis, dan ia langsung melolong dengan tombak panjangnya untuk melawan tekanan menara emas hitam berpola naga itu. Namun, kekuatan menara emas hitam berpola naga itu begitu dahsyat sehingga ia tak mampu menahannya dengan kekuatannya saat ini. Tidak, ketika menara emas hitam berpola naga itu ditekan, tombak panjang pemuda berjubah putih perak itu retak beberapa inci, tak mampu menopang, tubuhnya terhimpit di bawah menara emas hitam berpola naga. Ye Chen menyimpan menara emas hitam berpola naga itu, dan pemuda berjubah putih perak itu berubah menjadi kabut darah. Ye Chen meraih segel emas itu, mengamatinya dengan saksama, mengangguk, dan berkata, ini segel emas yang bagus. Meskipun bukan harta karun Hunyuan Daluo Jinxian, setidaknya setara dengan Daluo Jinxian, dan relatif lengkap. Banyak orang di tempat kejadian terkejut dengan pertempuran itu. Mereka semua melihat Ye Chen membunuh pemuda berjubah putih perak itu. Mereka semua menarik napas. Bajingan kulit putih terbunuh. Anak ini telah membuat kesalahan besar. Dia adalah tuan muda keluarga Bai, keluarga terbesar suku Gunung Mang. Sekarang keluarga kulit putih akan menjadi gila. Sepertinya harta karun yang digunakan anak itu tadi dimurnikan dengan emas hitam bermotif naga, dan itu adalah emas hitam bermotif naga murni. Apakah ini ditemukan di reruntuhan? Sekelompok orang sedang mengobrol. Setelah mendengar komentar-komentar ini, Liu Piaoxiu menghampiri Ye Chen dan berkata, orang ini sepertinya punya sejarah panjang. Sebaiknya kita pergi dulu. Ye Chen menyimpan segel emasnya, lalu melihat sekeliling, mengangguk, lalu bersiap untuk pergi. Kau mau pergi seperti ini? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan semua orang terkejut setelah mendengarnya. Itu Du Gufan. Orang-orang suku Mangshan terkejut melihat sosok itu. Du Gufan adalah yang kedua setelah Lian Jingtian di antara generasi muda suku Mangshan. Kekuatannya sangat mengerikan, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Anak ini tidak mungkin menjadi lawan Du Gufan. Jika dia memakainya, dia akan mati. Kerumunan mulai berbicara lagi. Ye Chen menatap Du Gufan, yang mengenakan jubah biru. Auranya jauh lebih kuat daripada pria berkulit putih itu, tetapi wilayah kekuasaannya hanyalah lapisan keabadian emas. Bagaimana dengan itu? Ye Chen menjawab dengan ringan. Du Gufan berkata, meskipun bajingan kulit putih itu tidak menyenangkan mataku, dia juga anggota suku Mangshan. Jika kau membunuhnya, aku tidak akan ditertawakan. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau tidak bisa keluar, kau tidak akan ditertawakan. Kurasa kau mabuk, bukan di bar. Ye Chen tertawa menghina. Du Gufan mendengus dingin, meskipun Du Gufan bukan orang yang sangat kuat, aku juga yang terbaik di antara generasi muda suku Mangshan. Jika aku tidak bisa bertanggung jawab, aku akan dikritik meskipun aku kuat di masa depan. Petik 2. Mengapa kau harus mengambil jalan memutar yang begitu jauh? Bukankah lebih baik mengatakan bahwa kau menginginkan menara emas hitam berpola naga di tanganku? Ye Chen berkata dengan nada menghina, jika kau lebih murah hati, aku masih bisa sedikit menghormatimu. Kau benar-benar pria yang palsu, yang membuat orang tidak tahu malu. Wajah Du Gufan menjadi muram. Ye Chen melihat isi pikirannya, dan ekspresinya menjadi garang. Ia berkata dengan suara dingin, jangan bicara omong kosong. Jika kau membunuh orang kulit putih itu, aku akan menyelamatkan mukaku untuk Gunung Mang. Dengan ini, momentum Du Gufan melesat ke langit, dan sebilah pedang panjang muncul di kepalanya, lalu ia membunuh Ye Chen dengan momentum yang dahsyat. Ye Chen mendengus, tetapi ia tidak berniat bertarung dengan Du Gufan. Ia menawarkan pedang hijau dan emas darah suci, lalu menjalankan Daluo Pat Xian Jue. Pedang hijau dan emas darah suci itu berdengung dan mengeluarkan bau yang mengerikan. Pada saat yang sama, Ye Chen mulai menggunakan kata prajurit, Zenyan, dan pedang di tangan Du Gufan mulai bergetar, beberapa di antaranya berada di luar kendali Du Gufan. Wajah Du Gufan berubah drastis, dan pikiran Ye Chen tergerak, kepala pedang kipas dugu melengkung dan mengarah ke kipas dugu. Pada saat ini, Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci, dan sebuah pedang hijau dengan aura penghancur pun terhunus. Seluruh tubuh Du Gufan merinding, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Puff! Sebelum Du Gufan sempat bereaksi,
cahaya pedang dari pedang emas hijau darah suci telah terbelah, dan tubuh Du Gufan terbelah dua. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin, merasakan mulut mereka kering kerontang. Mereka bahkan tidak bisa menelan air. Hanya dengan satu pedang, Du Gufan, yang menduduki peringkat kedua di suku Gunung Mang, terbelah dua. Ini sungguh luar biasa dan di luar dugaan mereka. Ye Chen mengambil pedang emas hijau darah suci, dan tanpa melihat kekuatan Du Gufan, ia menggenggam tangan Liu Piaoyue dan menghilang di hadapan semua orang. Kekuatannya sungguh mengerikan, Du Gufan tak mampu menahan pukulan. Siapakah orang ini? Jika kau bertemu dengan teknik Jingtian, bisakah kau melawannya? Banyak orang dipenuhi rasa ingin tahu. Jika orang pertama dari generasi muda Mangshan bertemu Ye Chen, apa yang akan terjadi? Pada saat yang sama, sesosok muncul di medan perang, memandangi mayat Du Gufan dengan alis terangkat tipis. Lian Jingtian, sedang berlatih Jingtian. Pada saat ini, seseorang hampir berteriak. Semua orang melihat sosok itu, lalu mereka terkejut. Lian Jingtian bahkan muncul. Jika kau datang lebih awal, mungkin akan ada pertunjukan bagus lainnya. Sayang sekali, Lian Jingtian berdiri di dinding yang setengah runtuh, dan matanya tertuju pada Du Gufan sejenak, lalu tubuhnya berkelebat dan menghilang. Berita bahwa Ye Chen Zhen membunuh Bai Meng dan membunuh Du Gufan dengan pedang mulai menyebar di antara orang-orang suku Mangshan. Banyak orang terkejut dan juga merasa malu. Dua orang berbakat dari suku Mangshan begitu rentan sehingga mereka hampir dibunuh oleh orang-orang. Banyak orang menyerukan Lian Jingtian untuk bangkit dan melawan Ye Chen demi menyelamatkan muka suku Mangshan. Namun, Lian Jingtian tidak menanggapi, dan sepertinya dia tidak mendengar berita itu sama sekali. Sepertinya pria itu Ye Chen. Di reruntuhan medan perang, seorang pemuda tampan berbaju putih berdiri di atas reruntuhan, memandangi mayat-mayat di tanah, mulutnya sedikit terangkat. Pasti Ye Chen. Ye Chen memiliki dua harta karun, keduanya dimurnikan dari 7 material langka. Satu adalah menara emas hitam berpola naga, dan yang lainnya adalah pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci adalah senjata surgawi yang jahat dan semi-suci, yang telah terkenal di seluruh dunia selama 30.000 tahun. Di samping pemuda berbaju putih itu, kata seorang pemuda yang mengenakan pakaian murid Sanxing Xianzong. Dia beruntung memiliki dua harta karun seperti itu. Tapi saat dia bertemu denganku, itulah awal dari mimpi buruknya. Pemuda berbaju putih itu menunjukkan seringai percaya diri di sudut mulutnya. Itu wajar, di generasi muda, tidak ada yang setara dengan kakak seperguruan. Untungnya, Kaisar meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia akan menjadi jenderal yang kalah dari kakak seperguruan. Murid Sanxing Xianzong itu menyanjung. Kupikir Kaisar itu hebat, tapi menurutku itu tidak berguna. Aku sangat kecewa dia mati di tangan orang tak dikenal. Pemuda berbaju putih itu meremehkan. Begitulah, apa itu Kaisar? Kakak seperguruan adalah yang terbaik di dunia. Murid-murid Sanxing Xianzong menyanjung. Pemuda berbaju putih itu melirik murid Sanxing Xianzong dan berkata, jika kau menyanjungku, kekuatanmu akan meningkat pesat. Ya, kakak seperguruanku memberiku pelajaran, kata murid Sanxing Xianzong itu dengan tergesa-gesa. Ye Chen tiba-tiba menjadi orang penting di reruntuhan medan perang, tetapi Ye Chen tidak takut. Ia masih muncul di reruntuhan medan perang bergandengan tangan dengan Liu Feixue. Dalam sekejap, beberapa hari telah berlalu. Ye Chen dan Liu Piaoyue telah menjelajahi banyak tempat, tetapi mereka belum menemukan apapun. Lagi pula, semakin banyak orang di reruntuhan medan perang. Bahkan jika ada kue besar di sini, tidak ada cukup orang untuk dimakan. Meskipun mereka tidak menemukan harta karun apapun, Ye Chen dan Liu Piaoyue secara tidak sengaja bertemu dengan Dewa Perang Chen, Long Qing, dan Long Tong bersaudara. Sifu, Xiniang, setelah melihat Ye Chen, Long Tong dan Long Qing segera berlutut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, semua bangun, lakukan. Tak selalu berlutut, laki-laki punya lutut emas. Laki-laki berlutut, menjilat, berlutut, dan berlutut di hadapan orang tua mereka. Kakak-kakakku tidak punya orang tua. Ibu dan ayah majikan sudah seperti orang tua mereka. Wajar saja, mereka ingin berlutut, kata Long Qing. Oh, ya, merepotkan. Aturannya terlalu banyak. Dewa Perang berkata, dengan tidak sabar. Ye Chen tersenyum dan berkata, sejak 9 aula iblis dihancurkan, tak ada kabar tentangmu. Kemana saja kau? Dewa Perang menghela napas dan berkata, sejak kejadian itu, klan telah menderita kerugian besar. Mereka hanya bisa bersembunyi dan memulihkan diri. Sekarang mereka telah pergi ke rumah Wanyao. Ye Chen menepuk bahu Dewa Perang dan berkata, kau tahu, siapa yang berurusan dengan 9 aula iblis? Dewa Perang berkata, sepertinya 9 aula iblis dulunya adalah musuh yang kuat. Para tetua klan tampaknya tahu, tetapi mereka tidak mengatakannya, siapa yang kau kenal? Dia adalah kepala keluarga Flying Tiger, Hu Xiaotian, ayah dari Fei Tian Tiger. Ye Chen mengangguk dan berkata, sayangku, pantas saja dia terus menatap aula 9 iblis, memang begitu. Mendengar ini, Dewa Perang melebarkan matanya dan menarik napas dingin. Ye Chen berkata, sekarang aku tinggal bersama Piaoxue di Gunung Tianhu, dan tinggal bersama Paman Hu. Jika keluarga Chen ingin melawan Harimau Fei Tian, itu bukan hal yang mustahil.
Dewa Perang Chen Chen tak punya pilihan selain berkata, awalnya, ketika kita berurusan dengan klan Harimau Terbang, klan Chen juga berusaha keras. Bagaimana mungkin klan Harimau Terbang memaafkan klan Chen? Semuanya tidak mutlak, segalanya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Klan Naga telah hancur, Aula Sembilan Iblis telah lenyap, dan klan Chen juga telah menderita kerugian besar. Semua ini harus dituntaskan. Jika Harimau Feitian dibiarkan berkeliaran, mungkin Paman Hu akan melupakan masa lalu, kata Ye Chen. Begitu matanya berbinar, Dewa Perang berkata, jika kau bisa melakukan ini, itu akan luar biasa. Sejujurnya, selama kita bisa menangkapnya dalam 1 hari, kita tidak berani muncul. Ye Chen berkata, masalah ini juga mengharuskanmu berkomunikasi dengan Flying Tiger, kurasa seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan bicara dengannya. Dewa Perang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, Tuan, aku punya kotak kayu beberapa hari yang lalu. Aku tidak bisa membukanya, aku tidak tahu apa isinya. Tuan, aku akan coba memecahkannya dengan pedang emas hijau darah suci, kata Long Tong. Setelah itu, Long Tong mengeluarkan kotak kayu itu. Ye Chen juga merasa kotak kayu itu tidak biasa setelah berbuah. Dia memeriksanya dengan cermat, lalu melihat kuncinya dengan saksama. Ye Chen tidak tahu bahan apa yang digunakan dalam lembaga ini, tetapi seharusnya berbeda. Ye Chen meletakkan kotak kayu itu di tanah, lalu membalikkan tangannya, dan pedang emas hijau darah suci muncul di tangannya. Sua, Ye Chen menghunus pedangnya dan mengenai kunci tersebut. Kunci itu terbakar, lalu meninggalkan bekas. Sepertinya kunci itu bisa dibelah dengan pedang hijau darah suci. Selama pertempuran, matanya berbinar.